rata-rata di ini ya datanya komplit kan sebetulnya kalau Kampung Tengah, ngomongin Kampung Tengah itu data komplit. Kalau kita misalnya Anda misalnya pengen cerita tentang guru pertama yang ada di Kampung Tengah. Orang Indonesia Kampung Tengah itu dibagi dua, belakang sama depan. Kalau Anda yang bagi ya, bukan ini. Jadi kalau yang belakang ini orangnya santri. Belakang tuh batasnya mana? Albaria. Nah, okay. Orang santri, ya kan? Banyak orang pesantren. Ke depan, di sini orang pendidikan umum. Gitu. Sampai Jalan Raya Bogor ini. Iya, sampai sinilah gitu kan. Jalan Raya Bogor udah berbatasan lain. Ya, di sini. Kenapa ya? Termasuk nih almarhum bapak saya gitu kan. Dia pendidikan Belanda. Yang ngajar pastur. Ngajar pastur. Lama tuh di Desa Putra di Jakarta gitu kan. Teman-temannya orang kampung sawah yang ketahuan Katolik. Ketahuan gitu kan. Iya, karena memang pastor ya kan. Iya. Nah ini alhamdulillah dia nggak terpengaruh gitu kan. Dia bagi cerita bapak itu dulu sama nenek dulu gitu lah. Kalau tiap minggu datang ke sana bawa beras buat nganterin karena dia di asrama tinggalnya. Gitu kan. Kayak pesantren. Lah iya mau. Bukunya masih fotonya masih ada zaman dulu yang pakai celana lebar-lebar banget kan. Sampai kalau kita waktu itu saya coba ngeliat, celananya kayak rok gitu lebar gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi makanya ini keluarga sempat saya pernah perbandingan dengan teman-teman saudara-saudara yang di belakang di Albaria itu. Mereka rata-rata pendidikannya santri, madrasah gitu kan. Dulu yang namanya kopi giling banyak, ya kan? Kita mesti ke pasar dan kalau giling kopi. Nah, kakek saya kan dulu punya warungnya di sini nih. Itu dia jualan kopi, ya kan? Belinya Keramat Jati itu, beli 1 kilo gitu kan, kopi giling. Kalau sekarang kan instan semua, masa kita kasih kopi kapal api yang ada gulanya kan nggak mungkin. Akhirnya saya bilang, nenek saya udah nggak ada. Tapi bapak tahu kan cara ngobatin? Saya tahu cara ngobatinnya, saya bilang gitu. Tapi saya nggak bahannya nggak ada. Kita mesti beli jauh. Pak gimana dong anak saya gini. Saya nggak tega ya, saya bilang nggak. Gimana? Akhirnya gini deh. Kamu ke warung, tanya ada nggak jual kopi kapal api tapi kopinya doang. Nah, dapat tuh dia. Ya. Nggak pakai gula berarti. Nggak pakai gula. Ini saya benar dalam hati ragu. Kalau ini dulu agak kasar-kasar gitu ya. Ini kan halus banget. Saya bilang, udah, ini saya bacain doa ya. Saya tahu. Doanya dapat. Jadi nggak ada pakai jampe-jampe. Cuma bener doa. Ini kan dari Al-Quran. Saya tanya, Nek, waktu ini saya manggil Nyak ke nenek saya. Nyak, apa sih Nyak kalau lagi dibacain itu? Bilang gitu, kalau ngobatin. Cuma baca Fatihah, Qul berapa palak, bilang Anas gitu doang. Beneran itu? Iya. Nggak ada yang lain-lain? Nggak ada. Udah. Gitulah. Ya udah, saya bawain tuh itunya, sini kopinya, saya bacain ini, saya bilang doain, saya bilang gitu, bacaan Anda bawa pulang. Nih, kamu tersemburin ya sama kamu. Kalau kamu kalau nggak sembuh, bawa ke rumah sakit. Saya bilang gitu. Tapi kalau sembuh, kamu kasih tahu saya. Atau kalau kamu nggak ini nggak apa-apa, nggak sempet nggak jadi masalah gitu kan. Maksud saya masih ampuh nggak itu? Iya. Itu kan. Ternyata dia sembuh bang. Sembuh ya? Pakai itu anaknya sembuh. Mungkin ketemu Pak makasih ya bilang gitu aja. Bilang masih ampuh berarti ilmunya nenek saya gitu kan dalam hati saya kan. Ya udah. Nah itu jadi tapi halangan itu nenek saya nggak boleh ngopi. Selama proses atau bukan seterusnya. Jadi selama dia jadi pakai pengobatan pakai itu nggak boleh ngopi. Oh ya Allah, tantangannya ini. Ada lagi bang. Ilmu yang lain katanya. Jadi dia nggak boleh ngelewatin jemuran. Dulu kan yang jemuran tuh pakai tali gitu kan dipakainya. Pokoknya kan nggak boleh lewatin bawah jemuran. Ada ilmunya. Pantangannya beda-beda. Beda-beda. Kayak tahu saya tuh apa ya pantangannya saya lupa itu. Karena kalau saya jalan dia tukang urut. Jadi kalau di keluarga saya nih nenek saya dia bisa ngurut orang. Terus ngasih pengobatan gitu kan. Terus penyiar pengantin itu dia bisanya gitu 3 tuh. Padahal tuh kemampuan spesial bang, sulit itu dicari zaman sekarang. Saya pernah ngomong waktu belum meninggalnya,
kenapa nggak diturunin, ternyata bang diem-diem diturunin tapi kagak ketahuan. Oh, dia turunin tapi emang dirahasiain. Heeh. Jadi bapak saya tuh bisa, tapi bapak saya nggak mau begitu karena bapak saya kan kepala sekolah, Iya. ada rasional lah dia kalau Rasional. dia nggak mau kayak gitu. Tapi pernah waktu itu ada yang minta tolong, dia tolong sama dia, ya sembuh, alhamdulillah gitu kan. Ya. Artinya nggak mau dikenal dengan yang format itulah Ah, istilahnya. gitu, Terus saya dikit ada tuh bang ilmunya, itu tadi karena saya pernah nanya ya, kan nanya dapat tuh ilmunya. Di samping itu saya dapat ilmu dari mana? Paman saya tuh buka bekam, kalau dia belajar bekam. Uak saya belajar ngurut anak bayi itu. Alhamdulillah ya. Nah, dia pun sudah anak bayi itu. Kalau uak saya yang di Kampung Gedong, yang Haji Marta istrinya. Iya. Nah itu, nah kalau yang paman saya itu dia nyari sendiri ya, belajar di orang-orang inilah, ya, orang yang di Tapi bekam. dari nenek bagus itu dari Iya, cuman saya bilang yang tradisi dulunya nggak terlalu banyak yang diturunin. Misalnya gini lah bang, orang dulu ada yang namanya penyakit Brahma. penyakit apa itu? Panas bang. Jadi panas itu di bagian tertentu. Jadi misalnya di tangan nih panas itu sampai yang namanya kulit ari itu terkelupas. Ih, perih banget itu. Gitu, Perih loh itu. itu kalau saya pernah ngalamin kayak gitu ya. Itu sama nenek saya pada dikasih obatnya. Cuman minyak kelapa terus dicampurin sama tanah teritipan. Itu kan Ya, cerita. teritipan tempat-tempat air kalau jatuh ya. Itu tanahnya dicampurin bang, terus diolesin pakai bulu ayam ya supaya nggak ini ya, kalau dipakai langsung ini kan sakit tuh, jadi pakai bulu ayam itu langsung bang sembuh. Oh, ini ilmu-ilmu yang hilang. Sayang ya. Iya kayak gitu. Nah termasuk keluarga Haji Bokir dulu ada yang namanya anak yang kembang. Dekat lah ya Haji Bokir. Iya kan di situ kan Pemuduku. Doko dia. Iya itu dia datang bawa anaknya sakit, saya bilang anak itu bawa itu kan dulu kan dia kembang latar ya kayak gitu wah datang ke sini terkenal itu neneknya mau dari mana-mana udah jauh, kadang dari Cisalak, dari mana bu, dari Cisalak, tahu dari mana, kata tetangga saya, kata akhir gini ya mari gitu. Nah dulu itu inspirasinya Gusti Karatu atau Marta Tilaar tuh gitu Pak, mereka datengin dukun-dukun, dikolekin, diambilin datanya, diambilin herbalnya apa aja. Nah, baru dijadilah sebuah pabrik jamu. Nah, saya ngelihatnya sebetulnya pendokumentasiannya sama pelaku sejarah tentang pengobatan ya. Saya bilang pengobatan herbal lah ya. Dulu sebutnya dukun. Itu jadi PR kita juga sebenarnya untuk melestarikan. Iya, makanya kan kemarin saya ngomong sama Bang Edi, ente kan bisa nulis, kenapa nggak ditulis? Terus kalau nggak ditulis, bikin video deh. Nah gitu kan, ceritain deh ya gitu. Tapi kan dia di Facebook dia nulis tuh misalnya tentang apa dia intinya apa, kegunaannya apa, kandungan ininya apa gitu kan. Kalau saya kan dulu nggak begitu, saya sempat ngobatin orang. Jadi waktu itu saya main ke Haji Ali dekat Masjid Istiqomah, saya datang ke rumah teman saya biasa ketemu bapaknya nih, ini nggak begitu datang ke teman saya perempuan, datang ke situ, bapak mana? Lagi nangis di kamar. Kenapa? Nggak bisa kencing. Oh itu masalah juga kalau anak laki, kesian banget lah. Nangis, bapak-bapak nangis. Nah, saya bilang gini, di sini ada pohon kapuk nggak? Saya bilang gitu. Ada pohon alpukat nggak? Ada kumis kucing nggak? Saya bilang gitu kan. Ada apa namanya pecah beling nggak? Kalau dicari mah ada katanya, cari. Saya bilang gitu kan. Cuma waktu itu di sore, saya pulang. Cari masing-masing segenggam, saya bilang gitu. Rebus 3 gelas jadiin 1 gelas. Minumin. Saya pulang karena udah sore, ya kan. Saya datang lagi. Datang ke situ. Bapak mana? Saya bilang gitu. Bapak masih nggak kelihatan nih. Iya. Ada tuh lagi tawa-tawa nonton TV. Kemarin segitu mujarab ya berarti. Iya, terus kemarin itu nangis sekarang gitu. Makanya terima kasih Kak, dibilang gitu. Kasih obat gini. Itu dari nenek saya tuh ingat banget ya. 6 aja. Yang penting ya artinya dosisnya kita nggak tahu sekarang itu berapa ya. Kalau di gramin itu berapa. Ini nggak cuma 3 gram, udah campurin jadi satu. Ya ternyata herbal.
Ya, banyak sebenarnya ini tentang herbal ya, Betawi ya, yang mujarab sebenarnya. Canggih loh, itu susah Daripada loh. obat-obat dokter, Iya, pada obat dokter kita nih mendingan pakai gitu dah. iya, iya, iya. Abang saya pemadam. Abang Ipat. Dia kan kerja apa? Kalau kerja pemadam dulu ya waktu masih kerja itu 24 jam kerja. Iya, madam dulu loyalitasnya luar biasa karena nggak tahu kapan Iya, kebakaran ya. iya, kalau dia ngepos itu kan 24 jam. Supaya dia tahan ngantuk, minumnya apa? Lalu kita tiap apa dikasih minumnya apa mau kerating dengan apa gitu kan. Ya. Nah, terus lama-lama ginjal. Oh iyalah, kena Dia ginjal. batu ginjal, bukan ginjal sih, batu ginjal. Nangis kan. Iyalah, sakit banget. Akhirnya kata dia nanya ke apa paman saya, kasih obat herbal. Begitu dia kencing mental semua tuh batu, Bu. Keren banget itu. Iya, Itu bisa dicari ilmunya itu, keren itu. Itu cuma dikasih obat herbal apa yang mengandung kumis kucing gitu kayak gitu. Itu jadi situ ya. Iya, jadi kayak gitu. Sama ini juga. Oh, dulu tuh ada di sini tukang Batak, orang Batak. Ya. Sama dia begitu. Wah, saya kalau cerita tuh. Gua di situ katanya begitu gua diri, gua kencing tembok. Tak, Kayak ada batu Iya, mental. begitu dia lihat cari-cari ada ini batu udah segede biji paya, Bang. Kan Oh, sakit gitu, kalau sakit. gini, Bang. Sakit lah sampai di berdarah dia bilang itu kan. Oke teman-teman, ini obrolan paling seru. Ngobrolin herbal life sama Kampung Gedong bareng Bang Asep. Nanti kita sambung lagi ya. Ini kita masih banyak yang perlu dibicarain di sini. Oke, sampai bertemu lagi. Ini Bang Asep. Bentar lagi bikin channel dia. Kita doain Doain aja bareng-bareng doain ya. Supaya lancar. Ya, makasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.